Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya saudara sehat dan terus penuh semangat ya, karena kita tetap percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat di dalam menjalani kehidupan, melakukan segala aktivitas seturut dengan kehendak-Nya saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Semalam telah berlalu, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan hari ini pun kami percaya berkat-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun hidup kami di dalam melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 21 Februari 2023, tertulis dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Odo lasni rohaku na ubolon, molohu bege di parangehon aka anakoku hasitongani. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan hidup di dalam Tuhan memang tidaklah mudah. Apalagi hidup di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaik apapun yang kita lakukan, sebenar apapun yang kita kerjakan, ada saja orang yang tidak menyukainya. Ada saja orang yang sangat membenci kita di dalam melakukan hal baik dan kebenaran itu. Demikianlah di dalam pelayanan Paulus bersama dengan sahabatnya. Di dalam renungan kita pada hari ini, Paulus menyampaikan semangat kekuatan kepada sahabatnya Gaius untuk tetap penuh semangat, penuh kekuatan hati di dalam menjalankan pelayanan, memberitakan firman di tengah-tengah kehidupan manusia. Itulah sukacita Paulus di dalam hidupnya. Ketika dia mendengar para sahabat, teman, saudara, dan murid-muridnya, jemaat yang pernah dia layani, tetap hidup di dalam kebenaran. Tetap hidup melakukan firman Tuhan, dan terus percaya di dalam Tuhan mereka akan beroleh kemenangan. Sekalipun di dalam menjalani kehidupan begitu banyak tantangan yang dihadapi, begitu banyak kesulitan yang harus terjadi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Inilah sukacita yang sesungguhnya bagi Paulus di dalam kehidupannya. Tentu kita saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua pun pasti menginginkan kabar baik, kabar sukacita bagi hidup anak-anak kita, bukan? Sukacita kita adalah mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Ketika orang tua memberangkatkan anaknya merantau atau jauh darinya, maka nasihat baik akan diberikan.
Salah satu nasihat penting seorang orang tua yang baik, orang tua yang sayang kepada anaknya tentu mengatakan, jangan lupa ke gereja, jangan lupa berdoa. Pintar-pintarlah menempatkan diri, pintar-pintarlah menjaga diri, beradaptasi terhadap lingkungan. Seperti syair lagu di dalam lagu Poda, bukan? Angur dogo armi anakoku, songon bunga-bungai nahucusi. Molo marparange nadenggan doho diluat nadawi. Jala ikon ingot doho tangiang do parhitean mi dingolumi otondiku. Unang saimian jatni rohai di bagasan rohami. Ai ido mulani sikama barbar dahasian. Ikon bengit mahomar roha. Jala patun maradopon na tua-tua. Ai ido arta na umarga dingolumi. Inilah nasihat doa yang disampaikan orang tua ketika anaknya akan pergi jauh darinya. Tentu sukacita orang tua adalah mendengar kabar, mendengar sukacita ketika anak-anaknya hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran. Seperti Paulus, tidak ada sukacita yang melebihi di dalam hidupnya ketika mendengar orang-orang yang dikasihinya hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang hal-hal dunia banyak yang menyenangkan hati dan pikiran kita. Tetapi ketahuilah saudara, banyak juga hal-hal itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi percayalah, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan pastilah baik dan yang terbaik untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup anak-anak kita, harapan-harapan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, tentu demikianlah harapan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita pun tetap hidup di dalam kebenarannya, melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah ya, tetaplah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya nasihat hidup ini boleh kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Sekalipun kami tahu Tuhan, itu tidaklah mudah bagi kami. Tetapi kami percaya ketika Engkau memberikan kekuatan, Engkau menolong kami, maka tidak ada satupun yang sulit di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Ajari dan mampukanlah kami melakukan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendak-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami percaya di dalam kebenaran Tuhan, apapun yang kami kerjakan akan berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati kami hari ini. Segala harapan kami biarlah terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kekuatan dan kepulihan datang daripada-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul, sedang berjuang di dalam kehidupan. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan hati untuk terus tetap percaya dan berpengharapan kepada-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan kekuatan hati bagi mereka. Terima kasih Tuhan, segala kehidupan kami, sukacita, berkat yang kami miliki, biarlah Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami jalani, hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.